Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Mikdad Diaul Haq. Oke, kali ini tujuannya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teori peluang. Di sini saya akan membahas terkait pemaparan atau mempresentasikan hasil resume yang telah saya buat pada webinar pemanfaatan AI dan Big Data selama 4 hari. Mungkin bisa langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di sini terdapat judul pemanfaatan AI dan Big Data dalam penelitian akademik. Jadi di sini akan membahas terkait fungsi-fungsi AI dan Big Data untuk kita sebagai akademisi itu meneliti dan melakukan penelitian. Oke, langsung saja. Sebelum itu kita harus mengerti dulu apa itu AI dan definisi AI. Pengertian AI, Artificial Intelligence, di mana cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. AI dirancang untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan pemikiran manusia seperti pengenalan suara, pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah melalui algoritma dan model pembelajaran. AI dapat belajar dari data, beradaptasi dengan informasi baru, dan membuat prediksi atau keputusan tanpa intervensi manusia secara langsung. Ya, jadi AI itu dapat memprediksi dari hasil data-data empiris yang dia peroleh. Jadi ketika kita memberikan data kepada AI, kemudian AI itu membaca data tersebut, mengolah data tersebut, maka AI itu dapat pengetahuan baru. Kemudian dari pengetahuan tersebut akan memberikan langkah intervensi sendiri untuk AI tersebut tanpa campur tangan dari kita sebagai manusia. Jadi AI dapat bertindak secara sendiri alias itu seperti otodidak gitu. Lanjut. Jadi hari ke-1 AI dalam proses penelitian ya. Di sini maaf jika video webcam saya terlalu besar ya. Karena menggunakan Zoom biar lebih keren aja gitu. Jadi di hari pertama ini kita akan membahas AI dalam proses penelitian. Jadi kontribusi AI gitu dalam membantu kita untuk proses penelitian. Di mana narasumbernya itu diperoleh dari Profesor Dr. Muhammad Nurrianto Al-Arif MSI ya sebagai pemateri pada webinar hari pertama. Jadi menurut beliau, kontribusi AI dalam penelitian itu terdapat 4. Yang pertama, perumusan teori, yaitu membantu menyusun kerangka teoritis penelitian. Jadi menurut Prof ini, AI itu dapat membantu kita untuk menyusun struktur pada proses penelitian. Jadi apa saja awal untuk membuat pada proses penelitiannya. Jadi memudahkan kita dalam proses penelitian dalam membuat kerangkanya gitu agar tersusun secara sistematis dan rapih. Lalu yang kedua, literatur review. Menyaring dan mengelompokkan literatur dalam jumlah besar menggunakan NLP. NLP itu kalau nggak salah Natural Language Programming atau Processing gitu. Di mana NLP ini dapat membaca seperti teks artikel di dalam artikel tersebut, isinya itu bagaimana, seperti abstrak, judul, pendahuluan, hasil dan pembahasannya. Sehingga ketika sudah dibaca oleh NLP ini, maka akan menghasilkan atau menyaring literatur-literatur tersebut sehingga dapat relevansinya itu menjadi lebih mudah diketahui. Jadi literaturnya itu yang mana itu relevan untuk proses penelitian kita, maka kita akan menjadi lebih mudah. Itu kontribusi AI dalam proses penelitian ya. Lalu yang ketiga, analisis data. Melakukan analisis statistik komputasional yang kompleks, AI itu dapat melakukan atau menghitung secara statistik sehingga dapat mengolah data gitu seperti itu yang dimana itu dapat memudahkan kita dalam proses penelitian. Lalu yang keempat, ekstraksi informasi. Mengolah ribuan dokumen dengan teknik machine learning. Jadi AI ini ketika kita bisa mengupload beberapa dokumen, bahkan ribuan dokumen,
AI tersebut akan, apa ya namanya, membaca lalu menyimpan informasi-informasi tersebut, atau bahasanya AI itu machine learning atau, membaca, semua artikel tersebut. Sehingga ketika sudah dibaca oleh AI tersebut, ketika kita ingin menanyakan terkait artikel-artikel tersebut, maka AI mampu menjawab berdasarkan relevansinya dari, dokumen tersebut atau artikel tersebut. Lanjut, pertanyaan riset. Nah, merancang pertanyaan riset digital. Ada 3, yaitu fokus dan terukur sesuai karakteristik data digital. Lalu yang kedua, mudah diproses secara komputasional, seperti tadi yang sudah dibahas. Lalu yang ketiga, relevan dengan data yang tersedia, atau API media sosial, dataset pemerintah, web scraping. Di mana maksudnya Eee, cara kita merancang pertanyaan riset itu, harus fokus dan terukur sesuai, apa yang, ada ciri pada data digital gitu. Maksudnya data digital itu, data atau artikel yang ada pada, eee, internet. Maksudnya seperti Google Scholar gitulah contohnya. Lalu, pertanyaan ini harus mudah diproses secara komputasional. Lalu juga relevan dengan data yang tersedia. Nah, itu memudahkan kita dalam, membuat pertanyaan penelitian itu ketika kita merancangnya agar, apa ya, relevan dengan data yang sudah ada di internet gitu. Maka itu akan memudahkan kita dalam pembuatan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, aspek penelitian penggunaan AI. Pindahkan ke sini dulu. Terdapat 4 aspek ya. Maaf. Yang pertama, potensi bias algoritmik. AI dapat mereplikasi bias dari data training, menghasilkan kesimpulan yang tidak objektif. Nah, salah satu kekurangan AI itu ketika kita makanya kita jangan terlalu mengandalkan AI karena AI itu kekurangannya bisa saja memberikan informasi yang tidak relevan atau palsu gitu. Eee, Kasarnya mah AI itu, secara kasar kayak berbohong, memaksakan apa yang kita inginkan walaupun data tersebut tidak ada, sehingga seperti dimanipulatif oleh AI tersebut. Maka, data yang kita peroleh itu akan bias atau tidak jelas. Lalu yang kedua, aspek dan perlindungan data pribadi. Nah, risiko kebocoran informasi sensitif penelitian atau data responden. Maksudnya, ketika kita mengupload seperti berkas-berkas sensitif ke AI, itu data kita itu menjadi tidak aman. Karena AI itu, eee, pasti memiliki developer, sehingga atau pihak ketiga lah disebutnya. Beda dengan Web3, di mana Web3 itu developernya itu kita. Ketika kita menggunakan AI, maka datanya disimpan oleh kita sendiri. AI itu juga maka AI-nya harus AI itu kita sendiri, milik kita sendiri. Beda dengan Web2 yang biasa kita pakai, yang masih kita pakai. Di mana data-data tersebut pasti disimpan pada pihak ketiga. Nah, makanya, ada kemungkinan walaupun sebenarnya mah ada privasi ya, privasi yang pasti dijaga oleh developer tersebut, sehingga tidak akan memungkinkan kebocoran informasi sensitif yang telah kita upload pada AI tersebut. Ya, sebenarnya jaga-jaga aja. Makanya, ketika kita menggunakan AI itu jangan terlalu memberikan data yang sangat sensitif, karena pasti akan tersimpan pada developer, AI tersebut, AI yang kita pakai pada saat itu. Lalu yang ketiga, transparansi model yang digunakan. Peneliti memahami bagaimana AI menghasilkan output untuk validasi ilmiah. Nah, maksudnya, kita sebagai peneliti itu ketika mendapatkan atau memperoleh dari data yang AI berikan, kita itu harus meng-cross check atau memvaliditas, bahwa data tersebut itu, eee, real ataukah tidak, ataukah relevan dengan data yang tersedia pada internet, seperti Google Scholar gitu. Jadi kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk memvaliditas pada data yang diberikan oleh AI.
Lalu yang terakhir, risiko ketergantungan pada sistem otomatis, mengurangi kemampuan berpikir kritis dan analitis peneliti. Nah, ketika kita menggunakan AI, kita itu harus membatasinya atau maksudnya itu jangan berlebihan dalam menggunakan AI. Karena ketika kita terlalu sepenuhnya bergantungan pada AI, maka akan mengurangi kemampuan berpikir kritis kita. Maka akan menjadi tumpul gitu skill yang kita punya seperti berpikir kritis, analitis sebagai peneliti gitu. Lanjut, AI tools untuk penulisan ilmiah. Menurut narasumber dari ESOK Profesor Muhammad Royal Bilad, PhD, di mana integrasi tools AI-nya itu ada 3 yang dibahas. Yang pertama ChatGPT. ChatGPT biasanya menurut beliau ini membangun kerangka tulisan dan draft awal. Jadi ChatGPT itu digunakan untuk membangun kerangka tulisan dan draft awalnya. Jadi kayak apa ya? Sketsanya terlebih dahulu dalam penelitian tersebut, kerangka-kerangkanya bagaimana itu kita bisa menggunakan AI ChatGPT untuk membantu kita dalam membuat kerangka tulisan dan draft awal. Lalu yang kedua, Scopus dan Scite AI. Ini penelusuran literatur komprehensif dan verifikasi. Jadi pada AI ini kita dapat menggunakan ketika kita ingin mencari literatur-literatur yang relevan dengan apa yang kita inginkan. Jadi dapat sangat membantu ketika kita ingin mencari referensi apa yang kita butuhkan untuk proses penelitian yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, Napkin, itu visualisasi data dan temuan. Jadi di AI ini data-data bisa kita rubah atau kita merepresentasikan menjadi sebuah peta konsep atau visualnya itu menjadi lebih apa ya, lebih ringan gitu, mempermudahkan kita dalam mengolah data. Selanjutnya, hari kedua kita membahas etika AI dalam penulisan akademik, yang dimana narasumbernya itu dari Ahmad Fauzi MPD, yaitu dosen dari Universitas Malang ya. Di mana beliau ini membahas penggunaan AI yang tidak disarankan. Ada 3. Yang pertama, menulis bagian inti seperti pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Seperti sebelum yang saya katakan, bahwa ketika kita menggunakan AI itu harus ada batasannya. Sehingga ketika kita tidak sepenuhnya bergantungan pada AI, maka kita akan menjaga skill berpikir kritis kita dan skill analitis penelitian kita, sehingga tidak akan menjadi tumpul. Lalu yang kedua, menggantikan kemampuan analitis peneliti, ya maksudnya tadi yang saya katakan. Lalu yang ketiga alasannya resiko ketidakakuratan, kurang relevan, kesalahan logika. Nah, ketika kita menggunakan AI itu tetap harus cross check ya, karena kita sebagai human itu harus bertanggung jawab untuk validitas pada data yang diberikan oleh AI. Karena AI yang zaman sekarang itu masih seperti ChatGPT itu masih kekurangannya itu memberikan suatu data yang palsu atau kayak seperti memaksakan gitu. Lalu yang selanjutnya, tantangan dalam tugas akhir seperti masalah umum pada mahasiswa. Yang pertama, ada kesulitan memilih topik penelitian yang tepat. Lalu yang kedua, menentukan novelty atau kebaruan yang jelas. Jadi mahasiswa itu masih kurang dalam melakukan penelitian itu yang bersifat baru atau inovatif gitu. Jadi kurang ada inovatif yang lebih bagi mahasiswa. Lalu yang ketiga, merumuskan urgensi penelitian sesuai kondisi empiris. Jadi mahasiswa masih kurang merumuskan kedaruratan penelitian sesuai dengan kondisi pengalaman mereka. Jadi masih terpacu pada artikel yang ada pada internet. Jadi mahasiswa itu belum melakukan riset itu secara empiris biasanya, masih kurang. Lalu yang keempat, memilih metode yang tepat. Masih banyak mahasiswa yang menggunakan penelitiannya itu masih kurang tepat dalam metodenya. Lalu yang terakhir, memanfaatkan referensi kredibel dan mutakhir, di mana mahasiswa masih kesulitan dalam mencari literatur yang berkualitas.
Lalu pada hari ketiga kita membahas AI dalam penelitian kualitatif. Yaitu narasumbernya dari Dr. Wing Wahyu Winarno, Mavis CAAK, di mana membahas Systematic Literature Review atau SLR, di mana di SLR ini dapat menganalisis 30-70 artikel dari Scopus, Wiley, ataupun Sprint. Jadi SLR ini sangat powerful ya. Lalu yang kedua, tidak memerlukan data primer atau statistik kompleks bagi SLR ini. Lalu yang ketiga, fokusnya itu pada teori, model, prosedur analisis, asal publikasi, kecenderungan hasil. Selanjutnya, metode penelitian untuk karya ilmiah pada pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu narasumbernya dari Prof. Sugiono, yang tadi kan pembahasannya terkait SLR, sekarang pendekatan penelitian kuantitatif, di mana yang terdapat 3 poin. Yang pertama bertumpu pada data numerik dan analisis statistik. Lalu yang kedua paradigma positivisme untuk menguji teori. Lalu yang ketiga desainnya itu atau bentuknya itu berupa survei, eksperimen, ex post facto atau SIM. Jadi pada penelitian kuantitatif ini biasanya penelitiannya itu bersifat statistik atau banyak angka-angkanya dan juga bersifat eksperimen. Jadi kita itu harus melakukan eksperimen. Lalu ada yang selanjutnya pendekatan penelitian kualitatif. Jadi memahami makna fenomena dalam konteks alami, fokus pada kata-kata, tindakan, dan interpretasi. Lalu yang ketiga peneliti sebagai instrumen utama dan analisis induktif. Jadi beda dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Yang pendekatan penelitian kualitatif ini berfokus pada kata-kata, tindakan, dan interpretasi. Biasanya pada penelitian ini melakukan wawancara biasanya. Ketika wawancara itu dimasukkan ke dalam artikel. Jadi analisis induktif ini biasanya maksudnya itu penelitian ini biasanya lebih sering di lapangan gitu. Lanjut, pada hari keempat kita membahas Big Data dalam penelitian. Narasumbernya itu Profesor Rezi Eko Caraka. Jadi, apa itu Big Data? Big Data dalam penelitian merujuk pada kumpulan data berukuran sangat besar, dihasilkan dengan cepat dan berasal dari berbagai sumber serta format, sehingga tidak dapat dikelola atau dianalisis secara efektif menggunakan metode dan perangkat pengolahan data konvensional dalam konteks penelitian. Big data dimanfaatkan untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi tersembunyi yang dapat memperkuat analisis empiris serta pengambilan keputusan berbasis data. Karakteristik big data itu sendiri terdapat 4. Yang pertama, volumenya itu sangat besar, namanya juga big data. Jadi datanya itu besar atau volumenya itu besar, kapasitasnya besar. Lalu yang kedua, kecepatan tinggi. Walaupun volumenya itu tinggi, volumenya itu besar, tapi kecepatannya itu tinggi. Lalu yang ketiga, beragam bentuk. Banyak variasinya atau variabel-variabel pada big data. Karena kan besar ya, pasti banyak variabel-variabelnya. Lalu yang keempat, struktur informasi rumit dan kompleks. Selanjutnya, strategi publikasi ilmiah. Ada 3 ya. Yang pertama, memahami karakteristik dan standar penerbit. Yaitu seperti Emerald, Springer, Triple E, lalu Taylor, and Francis. Jadi pada standar penerbit ini biasanya beda-beda, banyak karakteristiknya itu memiliki karakteristik tersendiri pada penerbitnya seperti Emerald, Springer, IEEE, Taylor, and Francis. Lalu yang kedua, menyesuaikan gaya selingkung dan format artikelnya. Lalu yang ketiga, karya ilmiah berkualitas itu memenuhi kebaruan, validitas, reliabilitas, dan manfaatnya itu nyata. Jadi karya ilmiah yang berkualitas itu yang inovatif ya. Jadi memiliki apa ya, kecenderungan yang belum ada pada penelitian sebelumnya. Yang penelitian yang ada itu belum belum ada. Makanya kita memiliki pemikiran yang kreatif itu diharuskan proses penelitiannya itu yang inovatif.
dan juga bermanfaat pada dunia nyata. Selanjutnya kesimpulan, jadi prinsip utama penggunaan AI itu AI sebagai alat bantu bukan pengganti kemampuan analitis peneliti. Walaupun AI itu dapat membuat semuanya secara cepat, tapi kita itu sebagai sebagai peneliti itu harus membatasi penggunaan AI. Ya, jadi kita anggap aja AI itu hanya sebagai alat bantu. Jangan menyalahgunakan AI secara tidak bijak gitu. Yang kedua, verifikasi wajib. Semua informasi dari AI harus diverifikasi dengan literatur ilmiah. Nah, yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa AI itu sering eh, memberikan data palsu ketika kita menanyakan secara sering. Jadi, teman-teman, ketika menggunakan AI secara sering pasti mendapati temuan bahwa AI tersebut memberikan informasi palsu. Jadi ketika kita memperoleh data dari AI, kita harus cross check terlebih dahulu data yang diberikan itu dengan literatur yang ada pada internet. Jadi kita harus cross check terlebih dahulu sebelum menggunakan data tersebut. Lalu yang kedua, etika dan transparansi, itu disclosure penggunaan AI untuk integritas akademik. Yang terakhir, tanggung jawab manusia itu validitas, objektivitas, dan interpretasi tetap di tangan peneliti. Jadi ketika kita melakukan penelitian, hasil dan pembahasannya itu harus kita yang mengerjakan. Jangan sampai kita meminta bantuan AI sepenuhnya pada hasil dan pembahasan sehingga skill analisis peneliti kita itu menjadi tumpul. Itu tanggung jawab manusia ya. Ya, sekian mungkin hasil pemaparan atau hasil resume dari hasil webinar 4 hari yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Alif Ringga yang telah memberikan webinar tentang proses penelitian berbantuan AI dan Big Data gitu. Terima kasih kepada Bapak Alif Ringga ya sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Semoga presentasi atau pemaparan yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makayasa.